dipersembahkan oleh Kita hari ini adalah produk dari masa lalu. Dari apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Apakah kita ini sekarang adalah orang yang rajin, pantang menyerah, memiliki impian yang besar, dan selalu ingin menggapai apa yang menjadi impian kita? Terbentuk karena hal-hal yang pernah kita lewati. Kalau gue sih passionnya gini loh. I think like because gue ngerasain buruknya hidup ya pas lagi awal masa kecil ya. Jadi gue pernah naik Vespa berlima, naik Metro Mini kejedot-jedot, kejedot kaca ketiduran gitu. Terus kalau ngidilerin orang di Metro Mini, dipalakin. Jadi gue ngeliat saat itu masa kecil juga kalau gue mau sesuatu gue mesti nabung. Dan passion gue itu tumbuh adalah gue mau merubah nasib. Okay. Karena gue percaya nasib itu di tangan kita, takdir itu di tangan Tuhan. Ya, agree. So jadi dari kecil gue berusaha untuk gue mau pokoknya anak gue nggak akan ngalamin hal yang sama. Dan passion gue adalah untuk ngimprove diri gue selalu. Passion gue untuk mencari sesuatu yang gue nggak tahu. Oke. Curious pada kuncinya. Oke. Semut Api Koloni adalah perusahaan yang dibentuk oleh Dani dan beberapa temannya saat masih berada di Amerika. Bukan perjuangan mudah ketika ia membangun perusahaannya ini dari nol. Tapi sekarang, Semut Api Koloni sudah menjadi salah satu brand consultant yang dipercaya oleh banyak perusahaan di Indonesia. Selain Semut Api Koloni, dia bersama mitra bisnisnya membuat Clicks, dan ketika dia menjabat sebagai CMO Kaskus, dia membantu repositioning Kaskus dari Porn menjadi Star dalam waktu 3 tahun. Tapi dia nggak puas gitu-gitu aja. Lewat kreativitasnya yang tinggi, dia pun telah melahirkan Merah Putih Inc., yang merupakan inkubator untuk perusahaan-perusahaan yang baru lahir dan bergerak di bidang digital. Gak berhenti sampai di situ. Sebuah sosial media baru yang menggabungkan fitur-fitur yang ada di Kaskus, Facebook, Twitter, YouTube, blog, dan Foursquare pun dibuatnya. Mindtalk.com. Inilah sosial media yang 100% buatan anak bangsa. Menurut saya sosok Mas Dani buat saya tuh sebagai sahabat. Itu sahabat yang dalam arti dia bisa mau mentoring saya, dia bisa jadi inspirasi buat saya, dia bisa jadi teman di saat kita meluangkan waktu bersama. Jelas dia visioner, punya idealisme, tapi dia juga salah satu orang yang paling pinter yang saya kenal juga. Artinya belajar apa-apa itu cuma dari orangnya sebenarnya fokus sekali. Kalau dia udah satu hal dia fokusin ya itu aja yang dia omongin gitu. Orangnya sangat yang benar-benar buat saya gigih dan terus mau belajar. Dani masih salah satu dari idea generator kita. Oh punya ide ini, oh, let's do this, let's do that. Nah baru kita sama-sama ngomongin oke, yang mana yang mau diterusin, seperti apa tujuannya segala macam. Jadi I think kalau mau dibilang ya itu ya yang paling ngedrive dia, visi dan ide-idenya dia itu. Dani yang percaya dengan kemitraan dalam berbisnis juga memiliki passion untuk membuat orang lain menjadi lebih kaya. Dia ingin yang bermitra dengannya memiliki hidup yang lebih mapan. Kaskus, Semut Api, semua ada partner-partner tersendiri. Iya. Dan ya gue ngelihat ada seseorang punya mimpi. Dan kadang-kadang ya kita punya kelebihan, kita ada kekurangan. Nah orang ini punya kelebihan misalnya dalam bentuk IT gitu, atau dalam bentuk manajemen. Ya udah, kekurangan gue dalam manajemen atau kekurangan gue dalam IT bisa ditutupin sama mereka, jadi kita menang gitu, sama-sama menang, win-win. Dan kalau kita bisa membuat mereka achieve the goal, same goal, ya kalau kita nggak serakah sih orangnya jadi gampang ya. Jadi ya paruan lah, ibaratnya lu kerja, gue kerja, kita dapat gitu. Daripada usaha sendiri-sendiri belum tentu bisa jalan, mendingan kolaborasi ya nggak? Iya benar. Karena lebih mendingan kolaborasi dan lebih enak ini loh, kaya berbarengan dibandingin kaya sendirian. Dan, ya, lo kan bisnisnya di dunia digital ya? Yep. Nah, gue pengen tanya nih, biasanya orang yang terjun di dunia digital itu kan orang-orang kreatif, orang-orang yang pengen nyoba banyak hal, termasuk lo. Sebenarnya apa sih yang ngegerakin lo untuk berani untuk nyoba hal-hal baru? Ya, kalau menurut gue sih very simple banget sih. Hidup tuh ada selalu 50-50%, 50-50. Dan yang ngebedain adalah kalau kita semangat, terus kita ada passion,
terus kita mau berani nyoba, itu udah menjadi 65%. Anggapnya each of Oke. them 5%. Jadi seenggaknya kemungkinan sukses gue udah ada 65%. So, I better do it, dan kalau gue benar-benar ingin, ya gue akan ngelakuin. Karena ide itu cuma 2% dan 98% itu adalah eksekusinya. Jadi kalau tanpa adanya eksekusi, ya ide semua menjadi ide doang gitu loh. Semua orang bisa ide. Gue juga punya ide dari kecil juga mau terbang ke bulan. Cuma nggak bisa kan. Banyak orang yang punya ide banyak, dia pengen ngelakuin hal yang banyak, dia penasaran akan banyak hal, tapi dia nggak berani untuk ngelakuin. Nah itu mesti gimana? Mereka ini mesti gimana? Well, satu sih gini, biasanya tuh kegagalan itu atau ketidakberanian itu muncul pada diri kita sendiri. Oke. Musuh paling besar kan adalah sebenarnya diri kita. Ya. Dalam hal ini kalau misalnya kita ngelihat apa namanya untuk ngelakuin bisnis, pertama yang kita pikirin adalah selalu yang negatif, selalu yang wah susah, wah duitnya lagi mana, hal-hal yang selalu yang kita bikin kita mundur, Yeah. pikir 2 kali. Lebih baik kita berpikir lebih satu secara positif, jadi lebih oke, kalau gue bisa berhasil, gue bisa jadi A, atau gue berhasil, gue bisa ngelakuin ini gitu. Oke. Dan untuk fokus, it's very simple. Yes, ide kita banyak. Cuma kita mesti ngerjain satu-satu. Balik lagi, kita punya 2 tangan, 1 otak. Dan 2 tangan, 1 otak. Oke? Ya? yang terjadi adalah kita mesti ngerjain satu-satu Yes. sampai itu selesai. Dan kalau kita udah mau ada ide lebih baru lagi, kalau kita nggak ada waktu, nggak ada tangan lagi, ya kita kerja sama orang yang punya tangan 2 biji juga. Oh gitu ya, dengan bermitra ya? Of course. Oke, jadi kalau tadi lu bilang bahwa satu titik poin di mana lu bisa jalan move on ke ide berikutnya itu ketika lu udah punya kasarnya 1 orang atau mitra bisnis atau siapapun juga yang udah mulai bisa ngejalanin Iya. perusahaan tersebut. Walaupun kayak misalnya gue punya 11 perusahaan saat ini, itu gue ada Sekarang ini lu punya 11. 11 perusahaan. Oke. Bukan gue ya, gue dan partner-partners gitu. Ya, Bagi 1 dan. boleh aja kita kerjasama nanti. Sebenarnya gini, jadi yang gue kelilingin diri gue itu sama jenderal-jenderal. Jadi setiap pemimpin itu gue pikirnya gue selalu jenderal. Dan jenderal itu punya kekuasaan wewenang penuh. Mau hire, fire, suspend, apapun yang mereka lakukan itu terserah mereka. Jadi gue benar-benar kasih kepercayaan penuh biar mereka juga bisa ada otoritas tersendiri. Dan selalu yang gue ingetin sama mereka, look, ini bukan cuma kerjaan yang gengsi, ini bukan kerjaan yang cuma lu dapat title, ini adalah leader. Leader ini mesti bertanggung jawab. Oke, jadi balik lagi ketika lu sebagai orang kreatif dan lu menyarankan buat yachters yang lagi nonton ya acara ini, bahwa ketika kita boleh punya banyak ide, kita boleh punya rasa penasaran begitu besar, kita pengen ngejalanin begitu banyak business ventures ya, kita harus fokus dulu, kita harus yakinkan dulu bahwa satu ide ini sudah terlaksana dengan baik, baru kita move on ya. Nggak bisa semuanya kita jalanin, Nggak bisa. akhirnya berantakan semua ya. Jadi gado-gado nantinya. Jadi gado-gado akhirnya. Passion yang ada di dalam diri kita jelas merupakan sebuah aset. Dani tadi juga udah bilang bahwa apa yang membuat dia kerja keras dengan sepenuh hati dan selalu ingin mencoba mengeksplor hal-hal yang baru, ya karena itu tadi passion. Yours, setelah ini saya dan Dani masih akan bertemu seorang anak muda yang katanya masih bingung bagaimana menghidupi passionnya. Jangan kemana-mana, ikuti terus Young on Top. Itulah yang pentingnya partnership gitu. Cuma dan salah satu yang paling penting di partnership, jangan lihat kekurangannya terus gitu. Dipersembahkan oleh